How much do you think they're making money every month in Indonesia? 3,000? 3,000. $5,000. About $300. And they're okay? Apa mereka baik-baik saja dengan gaji Iya. segitu? Mau ngomong dulu gimana ya kak ya? Ya semuanya harus dilakukan dengan ikhlas kucingnya Mbak Bule. Halo, balik lagi sama kita di Udah lama ya pembukaannya nggak begitu ya? Iya. Oke. Makanya kaget tadi ya gua. Kaget ya nggak briefing. Karena kita untuk kali ini akan membahas seperti yang kemarin juga. Kita akan baca salah satu komen yang sudah masuk. Asik, komen yang sudah masuk. Tentang apa sih yang mau kita bahas hari ini? Nah, kemarin ada yang komen dari panjang nih namanya. Pokoknya user, ya kayaknya ini si Anto deh. Oh, Si benar. Anto. Bukan Asep ya? Bukan, Anto. Beda. Anto komen, bahas bonus demografi dong kakak-kakak, mau tahu tentang pendapat masing-masing kayak gimana. Bonus demografi. Iya, karena kan kemarin kita sempat ngebahas dikit kan tentang bonus demografi. Iya, betul. Nah, apa sih bonus demografi kan kita juga harus tahu. Iya, benar. Apakah kita akan mendapat bonus? Bukan. Enggak dong. Enggak dong. Coba kita tanya dari yang lebih tahu. Enggak dong, milenial. enggak yang lebih tahu. Kan kita sama-sama sering dengar Pak Jokowi juga sering mengungkapkan bonus demografi 13 tahun adalah batu loncatan dan sebagainya kan. Betul. Kalau kita tidak memanfaatkan bonus demografi, kita akan meniru negara-negara yang gagal ya. Ya. Penting tuh makanya kita tahu apa sih bonus demografi itu, apakah kita akan mendapat apa gitu. Enggak. Indonesia akan mendapat hadiah atau apa makanya. Bisa dibilang anugerah. Hadiah, bisa dibilang Hadiah. anugerah. Anugerah ya. Kenapa Jadi bisa gini dibilang? Sin. Oh, boleh. Coba Lin Enggak jelasin. gitu. Kenapa dilempar ke Kita saya harus lagi? nonton. Boleh. Kalau dibilang bonus demografi itu kayak suatu keadaan di mana Ya, betul. negara ini, suatu negara itu bisa mendapatkan atau berada pada posisi jumlah penduduk produktif lagi banyak-banyaknya. Ya, Li. Kurun usia 15 sampai 65 tahun ya. Ya, kurang lebih seperti itu, betul sekali. Bahkan lebih ya di bawah 65 tahun sih ya. Dan Indonesia sedang berada pada posisi itu dan akan menuju Indonesia Emas tahun 2045 itu kan. Di mana itu adalah ibaratnya the final destination, final destination. Berarti kita salah satu bonus demografi. Oh iya, betul. Karena usia kita masih di dalam cakupan itu. Betul sekali, 13 tahun ke depan. Nah, kalau yang gue inget dari yang Pak Jokowi sampaikan di beberapa kegiatan atau event, kan beliau selalu bilang, jangan sampai kita salah pilih pemimpin, Ya, betul. di mana nanti si pemimpin ini tidak bisa memanfaatkan keadaan bonus demografi Indonesia yang lagi banyak-banyaknya diisi oleh usia produktif. Kalau beliau ngasih contoh waktu itu di Amerika Latin ya, di negara-negara itu mereka sudah pernah mencapai posisi itu. Iya. Tapi karena si pemimpin tidak quote unquote tidak capable dalam mengolah usia produktif itu, akhirnya drop. Dan itu masuk ke salah satu jurang yang nggak bisa Mariana. Nggak, bukan. Kedalaman dong. Bukan dong, terlalu dalam kalau Palung Mariana. Biasanya gitu kalau Iya, benar. Tapi ini beda. Jurang ekonomi yang benar-benar membuat mereka stuck. Sampai seterusnya. Nggak bisa lompat jadi negara maju. Tapi bukannya kalau misalnya, gue pernah dengar juga kan ada berita, kalau misalnya kita Indonesia ini masuk jadi negara maju itu bukannya jadi banyak yang berkurang ya? Kayak bonus-bonus apa gitu. Ya gue pernah baca beritanya kayak begitu. Berkurang apanya? Nggak tahu, nanti ada kayak supply apa yang harusnya buat negara berkembang tapi diputus karena kan udah jadi Indonesia maju gitu. Oh, iya. Udah jadi negara maju. Ya kan udah nggak bergantung sama negara lain berarti kalau kayak begitu sih. Iya sih. Iya, betul. Apa? Iya, karena kan banyak tuh berita pas kemarin kita sedang berusaha untuk jadi negara maju, tapi malah ada berita-berita yang seperti itu yang bahkan jadi kita kayak mikir, ya mau ngapain kita jadi negara maju gitu. Manfaatnya kita jadi negara maju emang apa? Ya salah satunya kan ini, teknologi. Betul. Iya benar. Teknologi udah maju nih. SDM-nya Belum. belum maju.
ada gap kan. Jadinya ya kayak hari inilah literasi digital kita juga masih kurang. minim kan, masih kurang. Nah, gimana caranya buat kita optimalisasi bonus demografi ini? Ini yang harus dipikirin presiden selanjutnya kan, untuk meneruskan kinerjanya Pak Jokowi. Betul sih. Tapi kayaknya yang bikin kita ngandet soal apa teknologi ataupun yang lain-lain itu manusia-manusianya aja sih. Iya. Ibarat kayak kemarin kan ini out of the box aja sih. Kayak kita ada yang namanya curious, apa sebutannya Chris ya. Chris. Ya gue bahasanya curious lah. Chris. Pakai Chris ya. Pokoknya itulah. Curious. Itu kan curious. Boleh lanjut ya? Ya, Ya. Dipotong mulu. Iya. Ya, Nggak, tapi maksudnya, lebih enak curious sih. iya kan? Iya. Mbak Chris gua. Barcode deh, barcode gimana? Iya boleh ya, lanjut ya tapi ya, boleh ya. Mau dulu. Iya maksudnya kita memudahkan banget apa-apa kayak udah kita nggak bawa duit gitu, tinggal scan. Nah tapi ini udah mulai beredar, itu kan sebenarnya untuk uji coba doang kan yang sebelumnya. Oke. Akan kedepannya akan ditambahkan biaya tapi ke pedagang. Iya, Jadi akan ada potongan gitu transaksi setiap transaksi. Dari saldo kita. Dari Enggak. pedagang, Oh, dari pedagang pedagang. yang harus bayar. Ini menurut gua ini sangat membantu, tapi kalau misalnya kayak gitu kan pasti orang-orang mikir kayak ngapain gue kalau akan dibebankan ke gue, mendingan gue bilang aja nggak ada nanti supaya mereka bayar pakai cash. Kan ada yang seperti itu kan takutnya. Kadang-kadang yang bikin kita ngandet ya diri kita sendiri gitu, manusianya bukan teknologinya. Mau dikasih teknologi segede apa juga kalau manusianya nggak maju. Iya, Susah. ya ibaratnya kan kayak ya lu memakai jasa itu pembuat aplikasi si Chris-nya kan. Ya wajar Iya. sih kalau menurut gua dikenain biaya buat si pedagang. Ya tapi kan ada pikiran-pikiran cuan mah. Ya tinggal dimarkup aja buat nutupin itu apa namanya? Ini yang 0,3%-nya kan. Kamu bahaya sekali, markup. Calon ini bibit-bibit koruptor. Astagfirullah, ini pemanfaatan bisnis, Lin. Gue soalnya pernah nanya ke tukang-tukang kayak martabak gitu, nah Oke. dia Iya mereka ada kan sekarang. di online sama di offline itu beda harganya buat nutupin pajaknya. Jadi makanya di markup dinaikin kayak 3.000 sampai 5.000 Oh. buat nutupin si pajak di kayak apa sih itu aplikasi Ojol ya. Ya gitu-gitulah pokoknya. Artinya yang dia naikin harga produknya kan? Iya, harga produknya. Dibedain sama yang Dibedain, offline. Iya, dibedain sama yang offline. Mungkin bisa jadi pembeda juga buat Iya. harganya buat yang bayar non tunai sama yang cash. Betul Kayak banget. begitu. Tinggal pemanfaatan kita aja sih sebenarnya. Iya, kaitannya dengan tahun depan, which is literally Anjay. 2024 ini kan adalah... Mentang-mentang di Jaksel ya? Iya, lagi di Jaksel kan, lagi gaya-gaya anak Jaksel. Boleh kan? silakan. Bonus demografi Indonesia ini ternyata memiliki potensi elektoral Iya. terhadap pemilu 2024. Nah ini kalau gue baca dari artikel, Oh, gue kira ini lanjut. jumlah Gen Z jika mengacu sensus penduduk di tahun 2020 itu mencapai 75,94 juta atau 27% dari total populasi Indonesia. Berapa? 75,94 juta. Ntar lo, gue sebagai yang sensus penduduk 2020 kan. Oh. Soalnya daerah Tim sensus. Pademangan gua waktu itu ya. Oh iya. Tugasnya gua. Kayaknya dia buka soalnya. Kayaknya sampel lu ada di sini juga ya? Ada. Oh iya, Ya, benar-benar. masuk lah itu 300 ya? 400 orang mah kayak Wih. Boleh. dari berapa puluh juta itu tadi. Iya benar. Berarti lu udah menghadapi berapa banyak orang lah ya anak-anak muda Iya. juga kan? Dan, Enggak sih gua ngadepin ibu-ibunya kebanyakan. Anak mudanya para kerja biasa iya ya. benar juga sih ya. Jadi inilah kenapa kalau kalian pada ngamatin situasi politik saat ini banyak banget menggoda atau merayu anak muda. Ya, Makanya pastinya. kan, yang kayak kemarin dibilang juga, sepenting itu loh kita bangga loh gitu, iya kan? cari. Sekarang nih baik capres maupun caleg sedang berlomba-lomba untuk bisa meraih simpati dari anak muda. Iya. Karena mereka tahu angka ini, gitu. Pemilihnya yang paling banyak lah, milenial sama Gen Z. Tapi tuh kurangnya bonus demografi ini kan bisa jadi bumerang buat si bangsa ini sendiri Iya kan. betul. Kayak tingkat
penganggurannya jadi tinggi. Iya, betul. Ya kan. Nah, salah satu cara mencegahnya kan harusnya dibuka banyak lapangan kerja nih. Iya. Buat usia produktif kayak sekarang kan dibuat pemanfaatan bonus. Bonus. Kenapa demus dong? Bonus, bonus demografi. Iya. Betul. Nah, cuma kadang di perusahaan-perusahaan swasta nih dia juga manfaatin buat nyari-nyari kualitas yang terbaiknya. Iya. Kalau menurut gua, dan kualifikasinya ini tinggi banget. Iya. Sehingga tetap aja masih banyak angka pengangguran. Iya. Nah, itu harus lebih dipikirin lagi sih menurut gua tuh kualifikasi yang kayak begitu tuh. Iya, kerjanya kayak gimana tapi spesifikasinya harus ini, harus bisa ini, harus bisa ini. Oh iya, ada tuh di itu harus juga bisa jalan di atas ada meme-nya air. tuh. Itu lucu banget. Tapi kalau bicara Nggak, maksudnya di luar nalar gitu loh. Gua kira harus bisa ninjutsu ya. enggak. Kalau bicara negara maju, menurut pandangan kita nih masing-masing, gaji itu berapa? Gue pernah denger nih. Apa tuh? Gajinya itu berapa kalau bisa dikatakan pendapatan orang itu bisa dikatakan negara ini maju gitu. Kalau dilihat dari Kalau Indonesia maju. iya. Gue pernah denger nih, makanya ikut dong. Iya. Asumina 2045 Iya. masih. Iya. Gue denger nih. Enggak, gue cuma nanya aja, gue cuma Gua nanya aja. denger nih. Kalau menurut kalian gimana? Iya, gue juga pernah dengar. Indikatornya seperti apa? Pernah dengar. Iya, pernah. Itu emang ngomong Mas Robi. Tapi lupa. Oh gitu ya. Ya, jadi pas itu di seminarnya 2045. Widih, Gue ikut pas itu. Dia ikut ya? Gue ikut. Ikut juga ya? Iya. Coba saya lupa. Lagi Iya. ngurus yang lain soalnya. Ya. Oh lu megangin kabel kan? Iya. Oh itu kan. Persiapan buat yang Ya, lain. kebetulan Oh, iya, saya bener. mendengarkan. Oh. Ya, Emang gua udah nitip ke Boleh, Cynthia lanjut. Sin, perhatiin Sin. Oh iya. Lanjut ya, Oke. iya. Ya, kalau misalnya kata Mas Robi, ibarat gambaran gampangnya Indonesia maju adalah lo gaji lo yang sekarang nih UMR nih berapa? Kalau misalnya Indonesia maju itu bisa berkali-kali lipat, bisa 15 juta untuk UMR. Oh iya. Betul. Ya, karena apa namanya? Lo kalau misalnya suka lihat di TikTok tuh orang-orang bule tuh suka disuruh nebak. Oh, Kira-kira iya. gajinya menurut kamu di Indonesia berapa nih gaji UMR-nya? Mereka nebak tuh tinggi-tinggi gitu. Oh ya? Iya. Ada yang sampai 75 juta Wow, dia yang kaya. emang kita Iya. Jepang. Dia. Karena pekerjaannya kelihatannya berat gitu kan, apalagi di negara yang ramai. iya. Itu Ternyata sering. pasti kasih tahu gajinya cuma UMR-nya Wah, segini. katanya. Hah? Serius lo mempekerjakan orang segini banyak pekerjaannya, gajinya segitu gitu. Orang-orang pada kaget. Dari situ kelihatan ya, selain si bule ini menyebut tahu takaran angkanya, tapi daya berpikirnya dia udah lebih maju daripada kita ini, karena menunjukkan ketika dia bilang, hah, lu mempekerjakan orang sebegini banyaknya jobnya dengan angka sekian. Nah itu contoh peradaban yang lebih maju, Iya, betul. mindsetnya udah maju. Dan, Sedangkan kalau kita kan garap aja semua gitu. Dan mereka tuh gue pernah lihat yang di salah satu videonya tuh ada yang bilang, apa mereka baik-baik saja dengan gaji seperti Iya. apa segitu? Mau nunggu gimana ya kak ya? Ya semuanya harus dilakukan dengan ikhlas kuncinya Mbak Bule. Oh iya benar. Makanya kayak kemarin juga di TikTok si Bima juga suka ada yang pernah Iya. serang dia kan. Ya lo kerja cuma jadi barista gitu. Terus Bima langsung kayak, lo tahu nggak nih di sana di negara lain tuh barista temannya dia itu punya Tesla gitu. Lo punya AP gitu. Iya, barista di Lo sini kerja di kan kantor punya AP. Iya. Digituin sih. Iya, rata-rata Kan udah kayak 2 digit ya. perbedaannya ya. Iya. Udah Ya, rata-rata kalau udah 2 bisa digit. jadi barista beli Tesla kan. Tapi kan bukannya kalian juga 2 digit ya? Wah, Iya. iya, ngegelinding. Ah. Lagi sering Iya. mengikuti event juga kan. Wow. Ya paling banyak job ya. Iya. Kita mah kan itu aja. Iya kan lagi rame-ramenya juga Ucup lagi laku-lakunya nih. Iya lagi. Dan buka-buka kartu lah. Oh iya, ya pada intinya tentu kita berharap ya presiden terpilih nanti, which is kita juga yakin salah satunya adalah Pak Ganjar Pranowo yang juga sudah menunjukkan track record dengan baik di semasa menjabat sebagai gubernur, bisa mengoptimalkan kesempatan dari bonus demografi ini supaya kita nggak masuk ke dalam jurang ekonomi yang mengerikan itulah yang seperti disebutkan Pak Jokowi. Gitu. Kemarin juga karena kalau dilihat survei Pak Ganjar naik ya daripada yang lain untuk di kalangan Anak muda. Gen Z, Wah, anak muda. keren banget. Udah pada bisa nilai lah. Udah. Anjay. Betul. Oke, silakan. Baiklah kalau begitu kita baca komen guys.
Oh enggak ya? Enggak kan kita Kali ini mau nge-request aja. request Jelasin, aja. Sin. Iya, seperti yang tadi kita sudah bacain di awal, kita akan lihat komen siapa nih yang lagi. Kalian komen apa nih mau kita bahas supaya di minggu depan kita bahas lagi. Oke, jangan lupa komen. Kalau begitu, Kalau begitu sampai bertemu lagi di Dance.